Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Di sini Selamat malam. kita akan mempresentasikan mengenai program pembelajaran individu dalam mata kuliah Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus dan Anak Berbakat dengan dosen pengampu Ibu Yeni Marito, MPD, MPSI, Psikolog. Adapun anggota kelompok ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Christine Tambunan, Joshua Perlindungan Sihaan, Karisa Glory Situmorang, dan Yohana Amelia Borisi Bagariang. Untuk pembahasan pertama, saya persilakan. Baiklah, yang pertama ada pendahuluan. Nah, di sini anak berkebutuhan khusus itu merupakan anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Kemudian, pelaksanaan pembelajaran bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus sangatlah membutuhkan strategi. Terdapat eh, terdapat teknik tersendiri yang akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak tersebut. Nah, dan juga pembelajaran bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus perlu dipersiapkan oleh pengajar di sekolah dengan melihat kondisinya sehingga mereka dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Pembelajaran tersebut disusun berdasarkan pengalian kemampuan diri anak yang memiliki kebutuhan khusus yang didasarkan pada kurikulum berbasis kompetensi. Yang berikutnya, adapun tujuan dari penelitian kami yang pertama untuk melihat bagaimana karakteristik dari anak tunalaras dan autis. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana mereka mengembangkan bidang pribadi, sosial pendidikan pada saat di sekolah dan luar sekolah. Kemudian yang terakhir untuk belajar memahami anak berkebutuhan khusus, terkhususnya anak tunalaras dan autis dalam pengembangan pembelajaran individu bagi mereka. Yang berikutnya ada manfaat penelitian. Di sini adapun manfaat dari penelitian kami, yang pertama menambah wawasan kami dan pembaca tentang pengembangan pembelajaran individu bagi anak berkebutuhan khusus, terkhusus anak tunalaras dan autis. Kemudian yang kedua, mengetahui perkembangan sosial pribadi pendidikan anak tunalaras dan autis di sekolah. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk pembahasan kedua mengenai program pembelajaran individu, yang dimana kami mengambil satu anak yang bernama Arjuna, umur 10 tahun, berjenis kelamin laki-laki, kelas 1, dan bidang kesulitannya ada di membaca, menulis, dan menghitung. Lalu kemampuan yang semestinya dikuasai di umur 10 tahun adalah dapat membaca dengan ucapan yang benar dan lancar, dapat melakukan perhitungan dasar seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, dan juga dapat menulis kata-kata di dalam buku. Selanjutnya adalah kemampuan yang dikuasai adalah dapat membaca kata sederhana terdiri dari 2 suku kata, lalu dapat menghitung dengan sederhana angka 1 sampai 20, dan dapat mencocokkan gambar, huruf, angka, maupun warna. Selanjutnya adalah informasi yang relevan dengan kemampuan akademik sebesar 60%, lalu aktif dalam berbicara dan sering mengulang kata yang didengarnya. Lalu lalu cepat dalam menangkap lagu dan menyanyikannya kembali dengan benar, sesuai dengan nada dan pengucapan yang benar. Untuk tujuan umum, tujuan umumnya agar Juna dapat membaca dan mengucapkan kalimat dengan benar secara lancar. Lalu Juna juga dapat melakukan perhitungan dasar seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Untuk tujuan khususnya, Juna dapat menggabungkan kata dari 3 suku kata menjadi satu kalimat dengan penggalan kalimat yang benar. Juna juga dapat menghitung angka di atas 20, dan juga Juna dapat mencocokkan balok susun berupa kata konsonan dan menjadikan semuanya ke dalam kalimat yang benar, menyatukan warna yang sama dan selaras, serta meletakkan angka pada tempat yang benar. Selanjutnya akan dibahas oleh teman. Selanjutnya kepada teman selanjutnya, saya persilakan.
Baik. Apakah mendengar suara saya? Karena jaringan saat ini tuh sangat-sangatlah tidak baik. Dengar, dengar teman-teman. Dengar pasti. Oke, jadi yang selanjutnya yaitu adalah materi pembelajaran. Jadi di mana materi pembelajaran itu ada dua. Yang pertama itu memperkuat hafalan kata maupun kalimat dengan metode auditory. Nah, kemampuan Juna saat ini yaitu dapat membaca kata sederhana yang terdiri dari dua subkata, misalnya seperti ba, da, ca, ba, misalnya seperti itu. Yang kedua, aktif dalam berbicara dan sering mengulang kata atau sering disebut dengan ngebeo. Apa yang kita katakan akan dikatakan kembali, misalnya seperti ibu bilang jangan lakukan itu. Juna juga akan mengucapkan ibu bilang jangan lakukan itu, misalnya seperti itu. Kemudian kondisi yang ditetapkan guru yaitu anak bisa mengenali dan memahami kata yang dibaca. Yang kedua, anak bisa mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, anak bisa memfokuskan pendengaran dan ingatan terhadap audio. Dan indikatornya yaitu 85%, 90%, dan 80%. Nah, yang kedua yaitu memberikan media pembelajaran. Jadi, kemampuan siswa saat ini tuh dapat mencocokkan gambar, huruf, warna, dapat menghitung dengan sederhana dari angka 1 sampai 20. Kemudian kondisi yang ditetapkan oleh guru yaitu Juna itu dapat menghitung angka di atas 20. Nah, Juna juga dapat mencocokkan balok susun berupa kata konsonan dan menjadikan semuanya ke dalam kalimat dengan benar dan menyatukan warna. Slide selanjutnya. Nah, indikator yang itu tadi ada 70% dan 90%. Nah, yang kedua ada evaluasi atau rubrik penilaian. Jadi, dari sini penilaian kita itu menggunakan rumus jumlah skor ditambah 2 dibagi 2 sama dengan nilai. Nah, jadi penilaiannya itu yang dari 0%, jika hasilnya 0%, itu dia tidak bisa atau anak tidak bisa melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh gurunya. Yang kedua dari skala 20% atau bisa dibilang skor 1, itu bisa tapi menggunakan atau memerlukan banyak bantuan. Jadi anak itu sangat-sangat membutuhkan atau arahan dari guru atau gurunya. Yang ketiga yaitu 30% dengan skor 2. Jadi ini bisa dengan sedikit bantuan. Jadi anak ini bisa melakukan kegiatan itu dengan benar dengan bantuan atau arahan dari gurunya itu hanya sedikit, seperti itu. Yang keempat, skor 3 atau bisa dikatakan bisa atau mandiri. Jadi anak ini bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya, itu dia bisa melakukannya secara mandiri tanpa bantuan dari gurunya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu yaitu prosedur pembelajaran. Jadi di mana prosedur pembelajaran itu memperkuat hafalan berbasis auditori, video YouTube, video YouTube yang bermanfaat. Yang kegiatan awal itu berdurasi 3 menit, di mana di situ sudah menciptakan suasana menyenangkan. Salah satu caranya itu dengan menanyakan kabar siswanya bagaimana dan memberikan lagu dan bertepuk tangan. Biasanya kalau untuk anak yang berkebutuhan seperti itu, tepuk tangan itu merupakan hal yang bisa dikatakan wajib untuk melatih mereka biar berinteraksi. Seperti kalau untuk yang normal bisa dibilang kayak ice breaking gitu, seperti senam otak. Kemudian berdoa. Kalau
yang kemudian itu kegiatan inti di mana berdurasi 60 menit. Jadi di sini diperdengarkanlah salah satu suara terlebih dahulu, yaitu misalnya seperti suara pembelajaran dari alfabet dan ejaan yang dari YouTube gitu, untuk melatih pendengaran mereka. Yang kedua, latihan mengingat sesi 1. Ini di mana siswa diminta untuk mengulang hal yang dapat diingatnya dari suara tersebut. Latihan ini dilakukan minimal 7 kali. Kemudian diperdengarkan musik dengan lagu yang sederhana, misalnya seperti lagu apa Shark du 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 du, Baby Shark du du du. Nah, itu misalnya udah maksudnya sebuah lagu yang dasar, itu bisa digunakan untuk kegiatan inti ini. Yang keempat, tahap yang keempat itu latihan mengingat sesi 2. Jadi di mana siswa diminta untuk menyebutkan hal apa yang diingatnya dari lagu tersebut, lalu menyebutkannya. Latihan ini dilakukan minimal 5 kali. Jadi guru harus menanyakan kembali kepada siswa itu sekitar 5 kali dengan lagu yang diputarkannya. Kegiatan akhir itu berdurasi 10 menit, di mana dalam kegiatan ini nih membantu anak untuk melatih apa yang sudah didengarnya dan mengulang-ulangnya agar anak mengingat kata-kata baru yang belum pernah didengarnya. Jadi istilahnya ini seperti evaluasi gitu. Jadi disuruh anak itu untuk mengulangi apa yang sudah didengarkannya dari sesi 1 maupun 2. Jadi setidaknya ada 1 atau 2 kata dari setiap pembelajaran yang telah dilakukan itu, setidaknya ada yang tambah atau ingatan dari si anak. Seperti itu. Untuk slide selanjutnya, untuk slide selanjutnya yaitu memberikan media pembelajaran. Jadi memberikan media pembelajaran ini tuh kegiatan awalnya itu ada 3 menit, sama seperti yang pertama, yaitu di kegiatan awal mungkin bisa kita memberikan salam atau doa atau tepuk tangan gitu. Kemudian kegiatan ini berdurasi 60 menit. Jadi di mana guru memperagakan cara menyusun balok huruf alfabet dengan benar. Jadi secara update dulu dari 1 sampai 0, baru dari A sampai Z, misalnya seperti itu. Jadi latihan sesi 1 ini di mana siswa diminta untuk mengingat letak huruf dari bentuknya dan warna yang telah ditunjukkan. Kemudian latihan ini tuh dilakukan minimal 10 kali karena mungkin dengan warna yang banyak mungkin memerlukan latihan yang cukup banyak. Jadi misalnya angka 1 itu warnanya merah, angka 2 ini warna biru, misalnya seperti itu. Kemudian diacak oleh gurunya untuk melatih daya ingat si anak. Yang kedua, diperagakan cara kedua, yakni menyusun puzzle dengan guru memperagakan gabungan puzzle yang acak menjadi satu gambar yang sesuai seperti yang udah di slide itu ada contohnya seperti itu. Kemudian ini dilakukan dengan instruksi guru, dilakukan dengan latihan minimal 10 kali. Kemudian latihan atau kegiatan akhir itu berdurasi 10 menit. Jadi di mana anak itu diminta untuk menceritakan hal apa yang dirasakan dan memberikan apresiasi atas yang mereka dapat gitu. Jadi kegiatan akhir ini lebih ke evaluasinya gitu. Kita meminta anak itu untuk menceritakan apa yang mereka dapat dari keseluruhan kegiatan pada hari itu. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu di bagian kesimpulan.
Secara definitif, anak dengan gangguan emosi dan perilaku adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku, yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain, dan karenanya memerlukan pelayanan pendidikan khusus demi kesejahteraan dirinya maupun lingkungannya. Program layanan pendidikan untuk anak dengan gangguan emosi dan perilaku di sekolah dasar hendaknya mulai dirintis untuk menjawab kemungkinan keberadaan mereka di sana. Peningkatan kemampuan identifikasi guru terhadap keberadaan anak-anak ini menjadi persyarat mutlak yang diperlukan dalam pengelolaan gangguan emosi dan perilaku, sekaligus untuk merancang program pendidikan dan pembelajaran yang sesuai untuk mereka di lingkungan sekolah dasar. Beberapa fase dari proses identifikasi ini akan melibatkan praktisi atau profesional lain yang berkaitan dengan anak mengalami gangguan emosi dan perilaku. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini ada lampiran-lampiran yang kami lakukan pada saat melakukan mini riset dan proyek ke sekolah SLB negeri yang ada di Helvetia. Slide selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikianlah presentasi kita lakukan, dan kepada Ibu Yeni, jika ada kekurangan maupun kesalahan di dalam ucapan kami mempresentasikan hasil kami ini, kami memohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman atas partisipasinya. Sekian, kita tutup presentasi ini. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.